Halo guys, selamat bertemu dengan saya Adipati Tirta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahan renungan keluarga bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Salam damai sejahtera, salam damai Kristus, salam yang pastinya Tuhan Yesus penguasa hidup kita selalu memberkati kita dan pastinya tetap selalu semangat. Amin. Tema bulan Kitab Suci Nasional 2020 adalah beriman di masa pandemi. Beriman di masa krisis. Kapan sebenarnya pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Tak seorang pun bisa memastikan, sebab virus apapun hanya akan hilang kalau vaksin antinya sudah ditemukan. Sementara vaksin anti COVID-19 kemungkinan baru akan ditemukan sekitar akhir tahun ini atau awal tahun 2021. Baru saat itu kita bisa berharap pandemi COVID-19 ini pelan-pelan akan berakhir. Itu pun masih dengan catatan kalau vaksin ini murah dan harganya terjangkau. Jika mahal dan tak terjangkau rakyat biasa, maka dampaknya masih akan lebih lama lagi. Orang miskin yang tidak mampu membeli vaksin yang akan paling menderita. Pada awal munculnya COVID-19, Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa virus ini hanya bisa disebarkan melalui droplet dan membantah dapat menyebar melalui udara. Namun baru-baru ini WHO mengakui kalau COVID-19 ini bisa ditularkan lewat udara. Di udara bahkan COVID ini bisa bertahan selama 8 jam. Dikutip dari kompas.com tanggal 11 Juli 2020. Itu artinya orang yang berada di udara terbuka siapa saja jika tidak menjaga diri baik-baik akan mudah terjangkit. Maka jangan berharap situasi akan segera normal. Sebaliknya masih akan banyak pengusaha yang akan bangkrut, akan ada banyak pengangguran karena PHK, maka juga akan ada banyak orang miskin dan stres. Akan ada banyak tindak pencurian, bahkan mungkin perampokan dengan kekerasan. Walaupun banyak orang mengusulkan agar gereja segera dibuka, namun setelah diberlakukan tata kehidupan normal baru atau new normal, gereja masih nampak sangat kosong. Belum banyak umat yang berani datang ke gereja pada hari Minggu. Kita harus tetap maklum, situasi memang harus belum aman, apalagi ini kan urusan mati dan hidup. Kendati protokol kesehatan pun kita telah berlakukan, kita tetap tidak ingin kecolongan dan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Jika kita tidak hati-hati, semua usaha baik yang kita lakukan bersama selama ini akan menjadi sia-sia belaka. Sungguh kita harus mengakui
virus kecil tak terlihat mata itu telah luar biasa meluluh lantakkan semua segi kehidupan normal manusia. Kita terpaksa hidup secara berbeda dari sebelum adanya pandemi ini. Dan barangkali kita kurang siap. Karena kita tidak menyangka akan sehebat ini kekuatan virus COVID-19 itu. Barangkali kita harus lebih serius memikirkan cara atau gaya hidup pribadi dan sosial, serta cara baru menggereja di masa depan. Pun kalau seandainya pandemi COVID-19 ini akan berakhir, sebab jangan-jangan kehidupan normal kita di masa depan tidak akan sama seperti kehidupan kita di masa sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi. Barangkali kita harus mencari dan menemukan budaya baru atau habitus baru yang sama sekali belum pernah kita bayangkan sebelumnya bahwa kita akan hidup di dalamnya. Habitus baru tersebut barangkali bukan hanya akan mengatur dengan serius kehidupan pribadi kita, barangkali harus hidup dalam budaya hidup bersih dengan sering mandi atau mencuci tangan, memakai masker, mengatur cara berbicara, bersin dan tertawa, dan lain-lain. Kita juga harus memulai terbiasa dengan kehidupan sosial kita yang tidak lagi hangat, tidak lagi bisa berjabat tangan, apalagi cepaka-cepiki, silaturahmi menjadi hilang karena orang takut jangan-jangan yang datang atau yang dikunjungi mempunyai virus. Kita bukan hanya tidak lagi bisa kumpul-kumpul kelakar dan makan bersama di kafe atau restoran. Kita juga akan terbiasa dihindari orang atau menghindari orang, dicurigai dan mencurigai dan lain-lain. Barangkali ke depan kehidupan rohani, spiritual pribadi dan bersama juga akan tidak biasa lagi. Misa streaming yang terasa kering barangkali akan tetap menjadi pilihan. Orang-orang tua dan ibu-ibu yang selama ini paling rajin datang ke pendalaman iman atau doa lingkungan terpaksa harus beli handphone baru yang smart dan belajar gadget karena semua sekarang serba online. Dan kendati harus sering mengisi pulsa, ibu-ibu kehilangan hobi untuk selfie. Rapat pengurus gereja apakah juga akan tetap online? Yang serba online tersebut terutama untuk urusan rohani, apakah akan tetap diminati? Apakah tidak membosankan dan segera akan ditinggalkan? Rasanya serba lucu jika pelayanan sakramen-sakramen juga akan online saja. Apakah dengan serba online tersebut iman kita akan terpelihara? Barangkali
Barangkali doa keluarga akan menjadi pilihan umat Katolik untuk menghidupi imannya, sebab datang ke gereja akan selalu mempunyai kemungkinan beresiko fatal. Lalu apakah peran imam di masa depan? Kalau doa hanya cukup di rumah, apakah mungkin liturgi gereja juga akan berubah total? Apakah bentuk gereja, baik hierarki maupun bangunan fisik juga akan atau harus berubah, dan lain-lain? Dalam situasi adaptasi atau new normal, sekarang banyak umat dari berbagai pihak bisa menjadi sangat terlibat. Misalnya memasang air cuci tangan, memeriksa suhu tubuh umat yang datang ke gereja, menyemprot dan membersihkan gereja. Ketika pandemi sedang gencar mewabah, banyak umat baik pribadi maupun kelompok yang tergerak mengumpulkan sumbangan dan membantu menyalurkan pembagian masker, sembako, dan APD. Barangkali lebih dari sebelumnya, di masa depan nanti kita akan lebih membutuhkan peran serta umat karena pelayanan juga berubah. Namun akan seberapa lama umat bertahan dalam imannya jika mereka atau keluarganya sakit dan tidak ada yang besuk, menghibur, atau jika ada keluarganya yang meninggal tidak dikuburkan secara pantas seperti dahulu, apakah mereka akan tetap setia dalam beriman jika relasi dan komunikasi gembala dengan umatnya, sesama umat dengan anggota komunitasnya tidak bisa seakrab dan sehangat cara lama? Apakah umat tidak akan pelan-pelan terlupakan atau mengasingkan diri dalam budaya baru yang entah apa dan bagaimana nanti? Barangkali kita akan tergagap-gagap, tidak siap, tidak bisa menerima kenyataan, dan kita akan stres. Romo Thomas Halik dari Republik Ceko mengumpamakan gereja yang kosong seperti kubur Yesus yang kosong setelah kebangkitan Yesus. Dalam kisah kebangkitan Yesus, syukurlah bahwa makam Yesus kosong. Itu berarti Yesus hidup. Jika Yesus tetap tinggal di dalam makam, dia tetap mati jika dia tidak bangkit. Iman kita sia-sia. 1 Korintus 15-12. Apakah situasi sekarang juga membuat iman kita krisis? Yesus yang bangkit keluar dari kubur dan menemui murid-muridnya yang berada dalam situasi ketakutan dan putus asa, Tuhan meneguhkan, menghibur, dan menguatkan mereka. Ini adalah undangan untuk kita semua, para gembala gereja, pengurus gereja, para kaum beriman, dan para orang tua atau kepala keluarga, para guru, para pemimpin masyarakat, dan lain-lain, untuk meninggalkan
dalam tanda kutip kubur dan dalam tanda kutip menjumpai saudara-saudari yang lain dengan cara tetap mengikuti protokol adaptasi new normal. Relasi antar pribadi harus tetap terjalin, hubungan sosial harus tetap hangat, saling bertukar kabar dan salam harus tetap berlangsung. Perhatian kepada yang menderita, kaum sepuh, orang sakit, orang miskin dan berkekurangan, mereka yang kehilangan pekerjaan dan lain-lain, justru makin harus ditingkatkan. Umat tidak boleh dibiarkan berada dalam situasi seperti para rasul ketika Yesus masih berada di dalam kubur. Kita semua harus merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin.